Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Iwan Setiawan dengan NIM 2621018. Di sini saya akan menyampaikan resume mata kuliah ilmu mantik dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Baik, berikut penjelasannya. Baik, langsung saja kita mulai dari pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang mabadi dalam ilmu mantik. Jadi di dalam ilmu mantik itu ada apa saja? Yang pertama mengenai definisi dari ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang tepat, sehat, benar, dan memperoleh jalan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam ilmu logika. Kemudian setelah kita mengetahui tentang definisi dari ilmu mantik, lanjut kita ke nama lain dari ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini juga mempunyai nama lain, yaitu ilmu mizan atau mi'yorul ulum. Ada juga faedah dari ilmu mantik, yaitu faedahnya menjaga kesalahan dalam berpikir. Kemudian kita juga bisa mengetahui hukum mempelajari ilmu mantik. Jadi hukum mempelajari ilmu mantik yang pertama itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini jika ilmu mantiknya itu tidak bercampur dengan kesesatan para filsuf. Kemudian jika ilmu mantiknya ini bercampur dengan kesesatan para filsuf, maka hukumnya itu bisa haram, bisa boleh. Akan tetapi pendapat yang lebih masyhur atau terkenal itu diperbolehkan dengan syarat apabila orang yang mempelajarinya itu sempurna pemikirannya. Pertemuan pertama telah kita bahas, kemudian lanjut ke pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua itu mengenai tasawur dan tasdik. Ya, di sini kita akan membahas tasawur dan tasdik. Apa sih itu tasawur dan tasdik? Pertama dari tasawur terlebih dahulu. Tasawur itu gambaran. Jadi untuk mencapai gambaran ini dibutuhkan qaul syarih terlebih dahulu. Kita langsung saja ke contohnya ini. Misalkan saya itu memerintahkan Mas Bakti untuk membeli Rondo Royal. Mas Bakti kan belum bisa mentasawurkan Rondo Royal itu apa. Kemudian Mas Bakti balik bertanya kepada saya, Mas Iwan, Rondo Royal itu apa? Kemudian saya menjawab, Rondo Royal itu merupakan ubi yang dibalut dengan tepung kemudian digoreng. Nah, perkataan saya ini namanya qaul syarih. Setelah ada qaul syarih seperti ini, baru si Mas Bakti itu bisa mentasawurkan Rondo Royal itu seperti apa. Nah, untuk pentasdikannya itu hujah. Jadi untuk pentasdikannya itu nanti ketika Mas Bakti sudah menjumpai kue Rondo Royal tersebut, itu baru tasdik. Kemudian pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai al-dalalah. Apa itu al-dalalah? Jadi al-dalalah itu memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain. Langsung saja kita contoh. Asap menunjukkan adanya api. Di dalam adalah ini juga ada unsurnya, ada dal, juga ada madlul. Dari contohnya tadi, asap menunjukkan adanya api. Asap itu sebagai dal dan api itu sebagai madlul. Dal itu dal itu yang menunjuk, sedangkan madlul itu yang ditunjuk. Untuk pembagian dalalah, yaitu dalalah itu dibagi menjadi dua, dalalah lafdhiyah dan ghairul lafdhiyah. Untuk yang lafdhiyah dibagi lagi menjadi tiga, aqliyah, taqiyah, dan waqiyah. Nah, yang ghairul lafdhiyah juga dibagi tiga, aqliyah, aqdiyah, dan waqiyah. Baik, kita lanjut pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat yaitu membahas tentang lafadz. Lafadz adalah susunan atau rangkaian dari beberapa huruf yang mengandung arti atau makna. Seperti contoh dari lafadz. Contohnya itu batu, air, atau kayu. Itu kan sudah mengandung arti atau makna ya. Tersusun dari beberapa huruf terus mengandung arti atau makna. Untuk macam-macam dari lafadz, ada lafadz mufrad dan murakkab. Nah, mufrad itu kata tunggal dan murakkab itu kalimat majmuk. Lanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu mengenai mufrad murakkab, ulih, dan juz'i. Pertama, dari mufrad murakkab. Mufrad itu kata yang bermakna tunggal atau satu. Kemudian mufrad uli itu artinya lafadz mufrad yang dapat mencakup beberapa unit. Sedangkan mufrad juz'i
lafadz yang tidak dapat mencakup beberapa unit. Karena pengertian dari juz' itu sendiri kan bagian, sebagian, tidak keseluruhan. Jadi tidak dapat mencakup beberapa unit. Lanjut ke pertemuan yang ke-6, yaitu mengenai kulliyat al-khams. Pengertian dari kulliyat al-khams yaitu predikat mengenai subjek atau cara menerapkan sesuatu. Nah, macam-macam dari kuli al-khams itu dibagi menjadi dua, ada kuli dzati, ada kuli irdi. Kuli dzati ada 3, kuli irdi ada 2. Kuli dzati itu ada kuli nau, kuli fasl, dan kuli jinsi. Dan yang kuli irdi ada kuli hasah dan kuli al-am. Jadi totalnya itu ada 5. Ini alasan kok dinamakan kulliyat al-khams, karena ada 5 tadi. Lanjut ke pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7 yaitu tentang takrif. Takrif apa? Ada yang sudah tahu tentang takrif belum? Jadi begini, takrif itu memperkenalkan sesuatu sesuai hakikat sebenarnya. Untuk macam-macam takrif ada 3. Yang pertama had. Had itu mencegah masuknya perkara yang ditakrifi. Yang kedua ada rasem. Rasem itu bekas atau pengaruh. Dan yang ketiga itu lafdi. Lafdi itu mendefinisikan sebuah lafadz menggunakan lafadz lain yang semakna, yang dianggap lebih dikenal atau lebih masyhur. Lanjut ke pertemuan 8. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai kismah. Kismah itu pembagian, agar kita lebih mudah memahaminya. Kismah itu pembagian. Nah, di dalam kismah itu ada 3 syarat. Kismah mempunyai 3 syarat. Syaratnya itu yang pertama, apa yang dibagi. Yang kedua, asas pembagian. Dan yang ketiga, bagian yang dibagi. Langsung saja kita terapkan ke contoh agar teman-teman sekalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama kan tadi apa yang dibagi. Misalkan apa yang dibagi itu UIN, universitas ini Islam. Terus asas pembagian. Asas pembagian itu ada fakultas. Terus syarat yang ketiga kan bagian yang dibagi. Nah, dari fakultas itu dibagi lagi menjadi ada FTIK, ada FEBI, FUAD, dan FASYA. Nah, cukup sekian itu mengenai kismah. Kita lanjut ke pertemuan yang ke-9. Nah, pertemuan ke-9 itu mengenai qadiyah. Qadiyah ini kata yang tersusun yang memiliki arti atau makna. Ya, saya ulangi lagi. Jadi qadiyah itu kata yang tersusun yang memiliki arti atau makna. Apabila tidak memiliki arti atau makna itu bukan qadiyah. Nah, unsur qadiyah juga ada 3 nih. Unsur qadiyah yang pertama itu ada mahkum alaih. Mahkum alaih itu lafadz yang diberi hukum atau nama lainnya itu maudhu. Kemudian ada mahkum bih. Mahkum bih itu lafadz yang memberi hukum atau makbul. Dan yang ketiga itu ada robit. Robit itu penghubung antara maudhu dan makbul. Langsung saja ke contohnya nih teman-teman, biar paham. Contohnya itu manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, manusia ini kan lafadz yang dihukumi. Jadi manusia ini sebagai maudhu, terus hewan yang berpikir itu kan sebagai mahmul, karena ini yang memberi hukum. Nah, sedangkan adalah itu kan penyambung, penghubung antara maudhu dan makmul. Jadi adalah ini sebagai robit. Lanjut ke pertemuan yang 10. Pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang kias silogisme dan kias iktironi. Kias, pengertian dari kias dulu. Kias itu kan kesimpulan dari 2 macam keputusan atau qadiyah. Langsung ke pembahasan kias silogisme. Kias silogisme itu ada kias iktironi dan istisnai. Ya, iktironi itu menunjukkan kesimpulan dan implikasinya. Sedangkan istisnai itu terdiri dari qadiyah syartiyah munfasilah dan qadiyah hamdiyah. Kita lanjut ke pertemuan yang ke-11. Pertemuan ke-11 ini akan membahas tentang al-ashkal al-arba'ah. Dari pengertian dulu ya teman-teman. Pertama, pengertian dari syakal. Syakal itu rangkaian yang dihasilkan dari kumpulan 2 qadiyah qiyas tanpa memperhatikan beberapa syur. Yang dinamakan syakal itu. Kemudian kita lanjut ke macam-macam syakal. Syakal itu ada 4. Untuk syakal yang jenis yang pertama yaitu syakal yang jenis pertama itu muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra itu
terdapat mahmul. Mahmulnya itu terdapat di muqaddimah sugro, dan di muqaddimah kubro itu terdapat maudhu. Contohnya alam berubah, yang berubah baru. Jadi untuk mengambil kesimpulan kita tinggal menghilangkan had wasat. Had wasat itu kata yang terulang. Jadi alam berubah, yang berubah baru. Untuk mengambil kesimpulan, berubahnya itu kan terulang, itu had wasatnya itu dihilangkan. Jadi kesimpulannya itu alam itu baru. Nah, untuk syakal yang kedua itu had wasat pada muqaddimah sugro menjadi makmul, dan pada muqaddimah kubro juga menjadi makmul. Jadi di muqaddimah sugro dan kubro itu sama-sama menjadi makmul. Contohnya matahari berubah, terus alam berubah. Kesimpulannya matahari itu alam. Untuk mengambil kesimpulannya kan sama, tinggal menghilangkan had wasat, berubahnya tadi dihilangkan. Lanjut ke syakal yang ketiga. Syakal yang ketiga itu kebalikannya syakal yang kedua. Kalau tadi kan syakal yang kedua kan mahmul semua di muqaddimah sugro maupun kubro. Kalau yang ketiga ini maudhu semua baik di muqaddimah sugro maupun kubro. Contohnya whisky memabukkan, kemudian whisky itu haram. Kan untuk mengambil kesimpulannya, jadi yang memabukkan itu haram karena whisky itu kan terulang 2 kali, itu sebagai had wasat tinggal dihilangkan. Kesimpulannya whisky itu haram. Untuk syakal keempat ini kebalikan dari syakal yang pertama. Syakal pertama berarti tinggal dibalik. Tadi kan syakal pertama kan mahmul di muqaddimah sugro, terus maudhu di muqaddimah kubro. Berarti yang keempat ini maudhunya di muqaddimah sugro dan mahmulnya di muqaddimah kubro. Contoh, manusia itu hewan, terus yang bisa makan itu manusia. Untuk mengambil natijah atau kesimpulan tinggal hilangkan had wasat. Had wasat itu kan bagian yang diulang kan, manusia tadi yang diulang. Manusia itu hewan, yang bisa makan itu manusia. Jadi kesimpulannya hewan itu bisa makan. Nah, itu pertemuan dari pertemuan yang ke-11. Lanjut ke pertemuan yang ke-12 ya. Tadi yang 11 kan syakal ya. Yang ke-12 ini tentang qiyas istisna. Jadi qiyas istisna itu qiyas yang menunjukkan adanya natijah dengan jelas. Kemudian baik, setelah tadi pertemuan ke-11 kan kita membahas tentang syakal. Kita lanjut ke pertemuan yang ke-12. Nah, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang qiyas istisna. Apa itu qiyas istisna? Jadi qiyas istisna itu qiyas yang menunjukkan adanya natijah dengan jelas. Nah, kemudian pembagian dari qiyas istisna ini dibagi menjadi 2. Yang pertama mutasil, yang kedua munfasil. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-13. Kita akan membahas mengenai lawahik al-qiyas dan qiyas murakkab. Pengertian lawahik itu kan rangkaian qiyas. Ya, di dalam rangkaian qiyas itu ada qiyas murakkab, ada qiyas istiqraq, dan ada qiyas tamsil. Qiyas murakkab itu qiyas yang tersusun dari 2 qiyas atau lebih. Soalnya kan murakkab, kalau mufrad itu kan 1, hasilnya tunggal. Kemudian qiyas istiqraq. Istiqraq itu mengambil dalil juz'i untuk menghukumi dalil atau perkara kuli. Sedangkan qiyas tamsil itu menyamakan hukum juz'i dengan hukum juz'i yang lainnya. Selain itu juga ada qiyas basit. Qiyas basit itu qiyas yang dibangun oleh mayoritas mutakalimin. Dan ada juga qiyas murakkab. Qiyas murakkab itu qiyas yang tersusun atau bertumpuk-tumpuk. Lanjut ke pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-14, yaitu mengenai qiyas istiqra', qiyas khulf, dan qiyas tamsil. Ada 3 qiyas nih di pertemuan yang terakhir kawan-kawan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari qiyas istiqra'. Qiyas istiqra' itu mengambil dalil juz'i untuk menghukumi perkara kuli. Itu yang qiyas pertama, yang istiqra'. Lanjut ke qiyas khulf. Qiyas khulf itu penetapan natijah dengan cara membatalkan kebalikannya. Lanjut ke yang qiyas tamsil. Jadi qiyas tamsil itu sesuatu yang menetapkan hukum terhadap sesuatu yang lain. Nah, baik, cukup sekian yang kiranya dapat saya sampaikan. Nah, itu semua tadi merupakan resum perkuliahan ilmu mantik selama 1 semester ini, tepatnya di semester 3, dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir, yaitu tepatnya pada pertemuan 14. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyadari bahwa masih banyak kata-kata saya yang kurang tepat dalam pelafatan, dan mungkin dari teman-teman juga kurang memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.